Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Kali ini kita akan membahas Bitcoin ya guys. Tapi sebelum itu gua ingin mengucapkan kepada teman-teman yang mungkin besok sudah mulai puasa, selamat berpuasa. Berarti nanti subuh teman-teman udah mulai sahur. Mungkin kalau gua tanggal 3 kali ya ikut pemerintah. Sebenarnya gue pengennya nanti subuh udah ikutan sahur, cuman keluarga gue tanggal 3 baru puasa baru sahur, ya udah gue ikut keluarga aja. Daripada gue nanti sahur sendiri, ya kan udah mah jomblo sahur sendiri. Sebelum kita mulai ke teknik analisa, gue ingin perkenalkan trading platform favorit gue namanya BingX. Teman-teman bisa mendaftar menggunakan link referral di bawah. Kalau teman-teman mau trading di BingX, ayo kita trading bareng guys. Oke, kita akan lihat Bitcoin saat ini bagaimana. Sementara semalam itu entry point kita EMA 250 daily time frame pada harga 44.600, 44.700. Setidaknya sekarang berarti teman-teman harus maintain stop loss. Mudah-mudahan harga itu masih bisa bergerak naik. Nah, di sini teman-teman nggak boleh melihat berdasarkan satu probability, tapi teman-teman harus memiliki dua skenario biar teman-teman mungkin akan mengetahui potensinya kalau bullish ya seperti ini, kalau bearish ya seperti itu. Nah, maka dari itu gua akan memberikan teman-teman dua insight dari yang bullish countingnya dan juga bearish countingnya. Dan kita akan fokus kepada teknik analisa yang di sini aja ya guys ya. Nah, untuk mendukung Bitcoin itu kembali bullish, maka Bitcoin itu tidak boleh broken dari level support EMA 250. Karena kalau kita hitung berdasarkan wave, kemarin tuh gue agak bingung ya untuk menghitungkan di sini tuh pada time frame yang lebih kecil karena di sini banyak overlappingnya. Cuma kalau gue perhatikan pada daily time frame dan mudah-mudahan analisa gue tepat, di sini baru tampak agak kelihatan ternyata ini toh gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan level support yang ada di sini, ini adalah EMA 250 dan juga Fibonacci 0,5, yang dimana kalau kita lihat berdasarkan impulsif yang ada di sini, maka berdasarkan perhitungan ini adalah wave 3, ini adalah wave 1, ini adalah wave 3, maka akan ada wave 5. Jadi sekarang itu sedang menyelesaikan wave 4 ya guys, maka ada wave 5. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah akan terjadi di level saat ini? So, pasti akan ada konsolidasi terlebih dahulu. Teman-teman yang mungkin hafal chart pattern, teman-teman bisa lihat berdasarkan chart pattern, habis itu trading after breakout. Kalau teman-teman yang paham harmonic pattern atau Elliott degree, berarti teman-teman harus menghitungkan Elliott degree-nya itu bagaimana. Cuma overall kalau di corrective wave seperti ini udah paling enak banget menggunakan harmonic pattern. Nah, kita akan melihat pada time frame 1 jam ya guys, biar perhitungannya itu gampang dan enak aja gitu ya. Selama Bitcoin itu tidak broken dari level support 0,5, maka masih valid bahwa ini adalah impulsif 4 nih ya guys. Nah, di sini teman-teman harus pahami bahwa dari level support di sini Bitcoin itu masih berpotensi untuk berkutat-kutit di sini ya guys. Kalau kita lihat berdasarkan time frame 4 high lah sebentar ya. Kita lihat dulu. Nah, time frame 4 high ini sebenarnya masih netral, belum masuk ke area oversold. Dan kalau kita lihat berdasarkan MACD, emang MACD udah negatif, jadi memang saat ini Bitcoin sudah ada di support. Nah, kalau kita lihat berdasarkan time frame 1 jam ini belum ada bullish divergence, cuman memang sudah masuk ke area oversold. Dan kalau kita lihat berdasarkan MACD ini ada crossover dan ini sudah negatif, maka memang Bitcoin saat ini sudah ada di support. Tapi pertanyaannya apakah memang ini adalah area demand atau tidak, kayak gitu kan. Nah, terus yang kita perlu cari di sini berarti adalah bullish divergence. Sedangkan kalau kita lihat menggunakan time frame 15, ini tuh tidak memberikan indikasi adanya bullish divergence karena di sini adalah lower high dan di sini lower low gitu ya. Nah, kalau kita lihat berarti kan tidak ada perbedaan dari chart pattern atau dari price action juga indikator. Dan kalau kita lihat dari MACD pun di sini ada lower high dan juga lower low, tidak membuat lower low dan higher low seperti ini. Maka ini belum valid bahwa ini adalah bullish divergence. Jadi kalau teman-teman mau fokus di kisaran harga sekian, nah ya udah fokus dulu aja di level support 44.400. Nah, terus kalau teman-teman mau entry, mungkin teman-teman belum entry di kisaran harga ini ya.
ya setidaknya teman-teman tunggu dulu aja biar Bitcoin membuat sebuah chart pattern. Kalau biasanya memang pada level saat ini itu tidak ada bullish divergence, nah yang akan terjadi biasanya akan membuat sebuah pola yang bisa kita sebut dengan bullish pennant, atau biasanya kalau kita lihat ya descending triangle, tapi descending triangle ini yang bullish. Karena kalau kita lihat berdasarkan RSI-nya atau indikator, mereka ini sudah berada pada area oversold, jadi descending triangle pun masih bisa menjadi sebuah bullish pattern seperti itu ya. Atau mungkin turun dulu sedikit, naik lagi sedikit, turun sedikit di sini, cari nanti 1618-nya atau 1313-nya gitu ya, untuk membuat sebuah lower low. Jadi di sini ada perhitungan ending diagonal untuk naik ke harga yang lebih tinggi. Nah, kalau di sini juga kalau kita berdasarkan struktur Elliott Waves, di sini belum ada ending diagonal nih. Nah, jadi biasanya harus ada ending diagonal dulu agar biar harga bisa bergerak naik ke atas. Nah, anggaplah harga itu bergerak naik ke atas ya. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa Bitcoin itu berpotensi naik Fibonacci 0,5, Fibonacci 0,6 ya. Which means berarti naik 50%, 60% dari tingkat penurunan yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa tarik Fibonacci dari high yang ada di sini sampai dengan low yang ada di sini, cari 05 Fibonacci, 06 Fibonacci. Nah, hati-hati sama level resistance ada yang di sini. Bila mana terjadi penolakan, maka teman-teman harus mencari penurunannya kembali. Nah, sekarang ini tugas kita untuk menghitungkan penurunannya itu kemana. Yang paling pasti adalah kita udah ketemu berarti A ya. Ini A, ini adalah X. Berarti kita harus mencari wave B. Wave B berarti potensialnya 0506. Nah, nanti tugas teman-teman itu mencari Fibonacci 0786, Fibonacci 0886, atau Fibonacci 0764 dan Fibonacci 0854. Di sini teman-teman harus perhatikan kalau ternyata di saat harga nanti naik seperti ini, terus dia ketahan lalu turun lagi, teman-teman gak usah panik. Teman-teman sudah mengerti bahwa di sini ada support, teman-teman bisa entry long buy. Nah, ambil kesempatan pada level tersebut untuk taking long buy kalau teman-teman emang belum entry di sini. Nah, ini adalah harganya 44.830, 44.600. Cuma kalau sekarang kan masih ilustrasi nih guys, karena di sini belum ada higher. Jadi teman-teman nggak bisa dulu tarik Fibonacci. Nah, nanti tugas teman-teman tinggal tarik Fibo dari low yang ada di sini sampai dengan high, cari 0764, 0854 ya. Kalau belum disetting ya tinggal ditulis titik aja. Oke. Nah, kalau berdasarkan perhitungan atau berdasarkan ilustrasi berarti potensinya di sini dia running flat. X ke A ke B, B ke C. Maka target price kita akan hitungkan kembali nanti ke berapa, apakah 886.786, apakah 1618. Nah, untuk sementara waktu kalau ternyata harga itu berpotensi naik bullish karena menyelesaikan wave 5, maka teman-teman harus fokus kepada 1618 dan juga Fibonacci 1236 pada harga 50.700 dan 49.197 ya. Nah, ini berarti wave 5-nya. Berarti kisaran di sini lah ya. Nah, tinggal teman-teman validasi aja apakah pada level tersebut itu ada level resisten atau enggak. 50.700 di sini ada level resisten, berarti potensinya bisa ke sini untuk ketahan lagi terus dia menurun, koreksi lagi. Di harga 49.400 di sini ada sempat menjadi support, resisten gitu ya. Maka pada harga ini ya, range harga ini ya teman-teman harus hati-hati gitu ya. Ini adalah bullish count-nya, semoga bullish count-nya ini berhasil. Nah, teman-teman, ini ada dua kondisi ya perhitungannya yang perlu teman-teman perhatikan.
berhubung gua tidak expect bahwa harga Bitcoin itu broken dari level support EMA 250 daily atau di kisaran harga 44.500, gua nggak harap bahwa Bitcoin itu dia zigzag ya. Kalau zigzag yang nanti mungkin rada amsyong saeutik atau sedikit gitu ya. Cuman nggak jadi masalah sih sebenarnya, karena kalau kita berdasarkan perhitungan pun masih masuk ke fase kenaikan untuk meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi atau menghabiskan wave 5-nya gitu ya. Cuman untuk saat ini, untuk sementara waktu, kita akan fokuskan kepada running flat atau regular flat skenario-nya. Nah, kalau untuk bearish skenario-nya, berhubung Bitcoin ini ketahan pada Fibonacci 1.13. 1.13 itu dapat dari mana sih, Fai? Dapatnya dari X ke A, tarik Fibonacci retracement dari X yang di sini sampai dengan A dapat 1.13. Nah, kalau kita hitung berdasarkan skenario bearish-nya, maka support yang di sini kan harus broken dulu ya di sini ya. Nah, terus kelanjutannya bagaimana? Penurunan itu berpotensi ke Fibonacci 786, Fibonacci 886 pada kisaran harga 37.700-an, 35.900-an, dan ini adalah wave pertama dari penurunan kalau memang perhitungannya dari level sini itu 535 guys. Kenapa 535? Karena kalau kita hitung berdasarkan zigzag skenario memang harus 535. Nah, di sini teman-teman lihat ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Terus kalau kita hitung 1, 2, dan 3. So, kalau memang harga itu broken support 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. 5-nya sampai mana? Ya teman-teman ngelihat aja EMA 250 weekly time frame ya. Perhatikan harga EMA 250 weekly time frame itu di mana? Tinggal disesuaikan berdasarkan harga EMA-nya. Kalau untuk sementara waktu kan ada di harga 23 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi perhatikan ya, ini wave pertama, nanti ada kenaikan lagi wave kedua, 3, 4, dan 5-nya. Ya teman-teman udah tahu lah penurunan untuk zigzag corrections-nya, perhitungan 535-nya itu kemana. Kalau gua masih lebih prefer kepada analisa bullish untuk menghabiskan ke 51. Kalau teman-teman memang tim bearish ya berarti harus melihat berdasarkan perhitungan Elliott Wave, double combination, triple combinations. Oke lah, kalau gitu gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung dan sudah menyimak sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Gue Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Happy Ramadan.